Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan bisa melaksanakan solat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dan keberkahannya pada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-204. Kita baca 204 sampai 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa labi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas ayat yang ayat yang ke-204, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang karakter dan sifat orang-orang munafik. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yu'jibuka qawluhu, ada orang yang perkataannya mengagumkanmu, membuatmu kagum, narasi-narasinya sangat menarik. Fil hayatid dunya, ketika dia berbicara tentang kehidupan dunia ini, bahkan berbicara tentang agama, apa saja dibicarakannya dan narasinya sangat luar biasa, mengagumkan manusia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, dan Allah Subhanahu wa taala wa yushhid. Nah, ini penting kita ketahui bersama. Dan wa yushhidu Allah,
dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Ma'ala ma fi qalbihi. Jadi mereka apa yang diucapkannya tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Wa huwa aladdul khisam. Ya, padahal mereka ini adalah orang-orang yang keras menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada di antara manusia yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah karakter orang-orang munafik, di mana mereka ya, ketika berbicara lantang, ketika berbicara memukau, tapi ternyata ada kebatilan yang terkandung di dalamnya. Ya, seakan-akan mereka ingin membela kebenaran, tapi tujuannya adalah membela keburukan. Salah satu contoh misalnya, ya, narasi-narasi yang dibuat, ya, contoh tentang perjuangan rakyat Palestina ingin memerdekakan dan ingin ya, merdeka dari penjajahan Zionis Israel, tapi kemudian ada narasi-narasi ya, yang dibuat dalam rangka menyudutkan perjuangan umat Islam, yang kemudian dikatakan bahwa ya, pejuang Palestina itu adalah ya, orang Syiah misalnya, kemudian orang pejuang Palestina itu orang yang ya tidak peduli terhadap orang-orang yang ya madaniyin, ya, orang-orang yang misalnya orang dewasa, anak-anak dan seterusnya, dianggap tidak peduli. Kemudian juga dianggap kenapa tidak dianggap ajarannya ajaran keras, ya, dianggap teroris dan seterusnya. Itu adalah narasi-narasi yang seakan-akan memukau, tapi kemudian tujuan dan maksudnya adalah menyudutkan Islam itu sendiri. Nah, maka kemudian wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Nah, kemudian hatinya itu ya, kemudian dipersaksikan ya, sebenarnya berbeda. Nah, ini karakter ini juga bisa kita baca dalam surah Al-Munafikun. Silakan Bapak Ibu buka surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun ayat 1. Idza ja'akal munafiquna, apabila datang kepadamu wahai Nabi Muhammad al-munafiqun, orang-orang munafik, qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah. Nah, jadi kalau ada orang munafik datang kepada Rasulullah pada saat itu, nah, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, artinya mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengaku beriman di hadapan Nabi, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu, padahal Allah mengetahui, innaka la rasuluh, sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, orang-orang munafik itu berdusta. Dia nyampaikan saja ya, apa yang ada di lisannya dengan mengatakan bahwa ya, kami beriman, kami adalah pejuang, kami akan memberikan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata itu adalah kedustaan. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 108. Ya, surah An-Nisa ayat 108. Ini juga dijelaskan ya, tentang apa?
yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang-orang biasanya bisa berkelit. Ya, dia bisa bersembunyi. Dia bisa ya menyampaikan atau mengatakan sesuatu seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran, tapi sebenarnya itu adalah keburukan. Dan mereka tidak bisa bersembunyi. Apa yang dikatakannya, apa yang diniatkannya, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Karakter orang-orang munafik, wa huwa aladdul khisam. Dan mereka itu sangat keras menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka di antara hadis Rasulullah SAW juga yang menjelaskan tentang sifat munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta, wa idza ahada ghadara, apabila berjanji dia ingkar, wa idza khasama fajara, dan apabila bersengketa dia curang. Ini redaksi lain dari ayat hadis yang biasanya ayatul munafiqah salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia khianat. Ada redaksi yang lainnya itu tadi wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih, bersengketa, fajara, maka dia curang. Nah, ini juga adalah tanda dari tanda al-munafikin. Selanjutnya, karakter mereka juga al-munafikin ini, wa idza tawalla, kalau mereka itu berkuasa. Nah, tawalla ini dimaknai dengan berkuasa. Kalau mereka berkuasa, kalau mereka memimpin atau mereka mengurus suatu urusan, maka sa'a fil ardi, dia berusaha keras untuk mewujudkannya di muka bumi ini, tapi tujuannya liyufsida fiha. Nah, tujuan utama mereka adalah untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Ini luar biasa, merusak bumi, membuat kerusakan, membuat ketidaknyamanan, ketidakstabilan. Wa yuhlikal harsa wan nasal. Dan yang kedua, mereka akan menghancurkan pertanian, perkebunan, persawahan, wan nasal, dan keturunan. Kecenderungan orang kalau berkuasa itu yang dirusak ini memang merusak hubungan manusia dengan Tuhannya, merusak hubungan manusia dengan manusia, sampai kemudian mereka biasanya ketika kekuasaan itu tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kecenderungannya akan mudah melecehkan manusia, melecehkan para wanita. Ini termasuk merusak keturunan, membolehkan perzinahan, kan gitu ya. Kemudian membolehkan pernikahan sesama jenis. Ini termasuk yuhlikan nasal, ihlakun nasal. Jadi merusak keturunan. Jadi keturunan itu terserah bapaknya siapa. Ini juga sama. Ini merusak.
Ya. Kalau mereka memimpin seperti itu, kata Allah, wallahu la yuhibbul fasad. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai ya, kerusakan. Nah, kalau kita baca dalam surah An-Nazi'at, silakan buka surah An-Nazi'at ayat 22 sampai 26. Summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, di antara apa yang dikatakan oleh Firaun, ya, mereka kemudian dia berpaling, ya. Saya berusaha menentang Nabi Musa alaihi salam. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan ya para panglimanya, para pembesarnya. Dikumpulkan rakyatnya. Faqala, lalu Firaun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, ini sangat luar biasa. Kalau sudah sampai pada puncaknya, mereka bebas yang melakukan ya kan kerusakan-kerusakan, maka secara otomatis itu akan ya sampai menganggap atau mengatakan bahwa ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Nah, maka kemudian apa? Allah mengazabnya dengan azab di akhirat, ya, wal ula, dan azab di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, ini sangat luar biasa. Ini juga kita lihat bagaimana orang-orang yang memimpin fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Silakan dibuka surah Al-Fajr. Ini sangat menarik, ya. Ayat yang ke-7, ayat 6 sampai 14. 6 sampai 14. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana fa'ala rabbuka bi'ad, Tuhanmu ya berbuat terhadap kaum Ad. Kaum Ad ini sangat luar biasa. Mereka iromadzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, megah bangunannya. Ini sangat luar biasa. Infrastrukturnya kuat. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Yang paling hebat lagi, bangunan-bangunan yang dibuat oleh kaum Ad ini belum pernah ada tandingannya di muka bumi ini. Ini saking apa? Saking hebatnya. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Ini kaum Ad. Kemudian yang kedua, wa samuda alladzina jabus sakhra bil wad. Begitu juga dengan kaum Samud. Ya. Mereka ini bisa memotong batu-batu besar. Lalu kemudian rumahnya itu di gunung. Batu besar dijadikan rumah. Diukir dan sangat luar biasa. Ini apa? Kemajuan, kan begitu ya? Kemajuan infrastruktur mereka. Wa fir'auna zil autad, dan begitu juga dengan Firaun. Apa yang dilakukan? Memiliki apa? Pasak-pasak
atau maksudnya adalah para tentara al-autad yang sangat kuat sekali. Para panglima, para tentara, pasukan yang kuat. Tak ada yang menandinginya. Tapi yang kemudian apa? Alladzina taghaw fil bilad. Mereka kaum Ad, kaum Samud, Firaun dan bala tentaranya itu taghaw fil bilad. Mereka melakukan apa? Taghaw. Melakukan kesewenang-wenangan di dalam negeri mereka. Apa sewenang-wenangnya? Fa'aksaru fihal fasad. Mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Fa'aksaru fihal fasad. Nah, ini juga sama, senada dengan ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah. Mereka karena saking canggihnya, saking kuatnya, saking kokohnya ekonomi, militernya, kekuatannya, finansialnya, kecenderungannya itu adalah melakukan kesewenang-wenangan. Itu biasanya kalau orang sudah kesewenang-wenangan, apalagi dia menduduki posisi yang tertinggi di suatu negeri, apakah dia menjadi presiden, atau menteri, gitu. Ini banyak menterinya Firaun yang sangat luar biasa. Siapa menterinya Firaun? Haman. Ini sangat luar biasa. Kunci gudang emasnya saja itu tak bisa dibawa oleh 3 orang. 3 orang itu tak kuat bawanya, mikulnya. Itu Korunnya itu adalah bagian dari Haman. Itu menteri yang termasuk awalnya soleh, tapi kemudian setelah itu mereka termasuk yang melakukan kerusakan juga. Nah, kemudian apa tadi? Kita kembali Ad, Samud, Fir'aun ini taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad. Lalu apa kata Allah? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka fasabba, maka kami kemudian tuangkan, sabba ini kami tuangkan, kami timpakan kepada mereka sawta azab, cemeti azab. Tahap. Artinya apa? Kalau melakukan kerusakan di muka bumi ini, merusak keturunan, merusak kemaslahatan, maka pasti akan diazab oleh Allah. Fir'aun diazab, Korun diazab, Haman diazab, kaum Samud diazab, kaum Ad diazab, dan seterusnya. Kenapa? Karena melakukan kerusakan di muka bumi ini, menentang agama Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Maka ini yang waktu lalu dibawa ayat ini oleh Rocky Gerung. Inna rabbaka labil mirsad. Apa itu? Dijadikan dalil sama beliau ini. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, itu. Jadi kalau orang merasa diawasi oleh Allah, kalau kita masuk ke dalam supermarket atau minimarket, lalu ditulis area ini diawasi CCTV dari berbagai arah, bahkan 24 jam, maka kita tak bisa bergerak banyak. Khawatir juga dicurigai, gitu. Kalau ada CCTV, ini CCTV-nya banyak, ada malaikat pencatat, kebaikan dan keburukan.
badan kita, tubuh kita juga termasuk apa? Menjadi saksi juga, mencatat juga. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, maka setiap kita, setiap muslim, seorang hamba, ketika merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan menahan dirinya untuk melakukan kerusakan. Akan menahan dirinya melakukan maksiat dan kemungkaran. Begitu pula ketika pemimpin, ya kan? Ketika orang-orang yang mengatur urusan umat ini kemudian merasa diawasi oleh Allah, ingin melakukan, membuat kebijakan misalnya, ya kebijakan ini kira-kira diridhoi Allah atau tidak. Nah, perbuatan ini diridhoi oleh Allah atau tidak, maka merasa diawasi oleh Allah, maka akan mudah dia untuk senantiasa berada dalam kebenaran. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Nah, ya kebijakan seorang pemimpin itu ya terhadap rakyatnya manutun bil maslahah, harus berbasis kemaslahatan umat, bukan kerusakan. Baik, kita lanjutkan Al-Baqarah kembali 206. Wa idza qila, ini masih karakter munafik, yaitu tadi kalau mereka memimpin, kalau dikatakan kepada mereka wa idza qila, apabila dikatakan kepadanya ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, ya jangan begitu gitu, dinasihati jangan melakukan kemungkaran, jangan melakukan kemaksiatan, jangan menipu, jangan mengadu domba, dan seterusnya. Diperingatkan oleh temannya, kawannya, oleh masyarakatnya. Akhadhathul izzatu bil ismi, bangkitlah kesombongan yang ada dalam diri mereka. Dengan apa? Melakukan dosa. Jadi kalau dalam ayat ini, kalau diberikan nasihat orang munafik itu kemudian apa? Dia bangkit kesombongannya. Nah, apa di antara kesombongannya itu? Ya, maka ia akan menolak dan membangkang. Kemudian ya, dia akan mengatakan, ya urus saja dirimu sendiri. Nah, itu ini luar biasa nih. Ya. Fahasbuhu jahannam. Ini bahayanya, maka ya tempat tinggalnya itu adalah neraka jahannam. Wala bi'sal mihad. Jadi kecenderungannya ketika orang munafik tadi itu dalam ayat 204, 205, lalu diberikan apa? Nasihat-nasihat. Diberikan nasihat-nasihat supaya apa? Berada di jalur yang benar. Nah, maka kemudian mereka menentang sombong. Ya kan, sombong. Sombong itu takabur. Takabur itu dalam definisinya Rasulullah mengatakan batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu adalah kesombongan. Dan kecenderungan orang-orang munafik dalam ayat ini itu melakukan kesombongan seperti itu. Jadi kalau diperingatkan, diberikan nasihat, dia mengatakan, ya urus saja dirimu, ya jangan urus urusan saya. Nah, itu kira-kira ada enggak di muka bumi ini? Ya. Nah ini fahasbuhu jahannam, kata Allah. Kalau begitu sudah tahu salah, diberi nasihat tidak mau, fahasbuhu jahannam. Itu belum terbuka hatinya, belum
terbuka akal pikirannya, hidayah belum masuk. Nah, dalam hal ini ya, maka kita cukup menyampaikan saja. Ya kan? Kita menyampaikan dan kita tidak pernah bosan menyampaikan kebaikan. Ya, karena Allah tak pernah bosan juga menyampaikan, mengharapkan ya taubat-taubat kita. Ya kan? Tak pernah lelah memberikan nikmat kepada kita walaupun kita terkadang melakukan maksiat. Allah tak pernah lelah. Begitu juga dengan dakwah, menyampaikan kebaikan, ya kan? Mengajak atau menghadirkan ya amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan kita, maka kita jangan pernah lelah. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, dan tempat yang paling ya buruk itu adalah neraka jahanam. Ini orang yang tak mau taubat, tidak mau memperbaiki dirinya. Kalau taubat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat terakhir ayat dari pembahasan kita. Wa minan nas. Ini tadi kalau di atas, 3 ayat di atas itu menjelaskan tentang sifat dan karakter orang-orang munafik. Dan ayat ini wa minan nas, ada di antara manusia man, ada orang yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pendapat ulama tafsir ini turun pada sahabat Suhaib ketika di kota Mekah. Ya, Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi. Ya, ketika di kota Mekah banyak harta bendanya. Banyak nih harta bendanya. Lalu beliau ini masuk Islam dan mau hijrah. Maka orang-orang Quraisy pada saat itu mengatakan, kalau kamu mau hijrah ke Madinah, ke Yathrib, maka kamu tak boleh membawa harta bendamu. Bawa baju saja ke sana. Nah, gitu. Tak boleh dibawa. Kalau dibawa akan kami tahan. Ya, tapi kalau enggak, tinggalkan agama Muhammad, tak usah hijrah. Bersama kami, silahkan, akan kami berikan banyak harta benda. Tapi apa yang dilakukan oleh Suhaib ini ternyata luar biasa. Dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan ya kekayaannya, kuda-kudanya, ya kan, onta-ontanya. Ya, kemudian apa? Tujuannya untuk mengikuti Rasulullah hijrah dalam rangka ibtigha'a mardatillah. Nah, di sini kita belajar tentang pengorbanan. Kalau orang-orang munafik pada ayat sebelumnya, bagaimana mereka mengorbankan tenaga, waktu, hartanya, pikirannya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Untuk memadamkan dakwah Islamiyah. Ya, untuk melakukan kerusakan, dia keluarkan tenaga, pikiran, hartanya untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Tapi sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya mereka ini mengorbankan hartanya, pikirannya, tenaganya ya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan, di antara contoh ya, kita mesti juga mengambil pelajaran, berkorban tenaga, pikiran untuk kemajuan umat. Kita berkorban waktu untuk apa? Untuk ngaji, ya kan? Berkorban waktu untuk beribadah, berkorban waktu, ya kan, untuk melakukan ya dakwah Islamiyah.
Ya. Semuanya butuh pengorbanan. Kebaikan itu butuh pengorbanan. Baik harta benda kita. Kemudian apa? Ya, tenaga kita yang kita miliki. Tenaga, pikiran kita, waktu kita, bahkan keluarga kita juga terkadang apa? Waktu-waktu dengan mereka juga kita korbankan. Nah, dan itu adalah pilihan-pilihan. Tergantung kita memprioritaskan yang mana. Ketika kita memprioritaskan kebaikan, ketaatan, tinggal kita manage waktu-waktu kita. Terkadang orang dengan keluarga lalu kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tenaga, waktu, pikiran ini sangat luar biasa. Nah, sahabat Suhaib ini benar-benar luar biasa. Ya kan? Keluarga besarnya ditinggalkan, kemudian juga hartanya ditinggalkan. Bawa baju saja. Bismillah. Dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian orang sekarang ini berbeda. Gara-gara harta dia meninggalkan agamanya, akidahnya, imannya. Itu kan? Gara-gara wanita juga sama, bisa meninggalkan keimanannya. Kan gitu. Kalau dulu itu para sahabat tinggalkan dalam rangka apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda sekarang ini. Bahkan gara-gara ya tidak dapat daging kurban 1 kilo bisa pindah agama. Nah ini, atau gara-gara mie 1 kerdus pindah agama itu. Nah ini pengorbanan akidah ini sangat penting untuk umat Islam. Ya. Sehingga apa? Nah, maka Rasulullah mengatakan bahwa Suhaib itu termasuk Robihah Suhaib. Yang paling, perniagaan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Suhaib ini. Wallahu raufum bil ibad. Di antaranya apa? Yashri nafsahu. Artinya yashri itu dia membeli. Artinya menukar hartanya, waktunya, tenaganya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sangat luar biasa. Kalau ayat sebelumnya itu menceritakan tentang orang-orang munafik, nah ayat ini menceritakan tentang kisah pengorbanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama capek, ya kan gitu ya, sama-sama capek nih. Orang munafik capek juga nih. Ya kan? Kemudian orang mukmin juga capek juga, tapi capeknya tergantung. Ada yang capeknya karena Allah, ada capeknya karena dunia, karena setan. Ya kan? Karena kedudukan yang tak ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini berbeda, sama-sama capek tapi beda hasilnya. Ya, ada yang berpahala, ada yang tidak berpahala. Sama, ketika orang bekerja juga sama. Sama-sama bekerja nih di kantor yang sama, di tempat yang sama, dari rumah ke kantor sama, tapi sama-sama bisa jadi berbeda hasilnya. Hasil dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala. Kan gitu kan? Tergantung dari niatnya. Maka orang yang bekerja keluar dari rumahnya dalam rangka mencari maisha, ingin menghidupi anak dan istrinya, ingin semakin baik ekonominya, semakin banyak melakukan ketaatan dengan harta itu, maka dia balik ke rumahnya di waktu sore kalan dalam keadaan apa? Capek, dalam keadaan capek. Amsa maghfuran lahu, maka dia diampuni dosa-dosanya. Ini sangat luar biasa. Melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan bekerja pun bisa mendatangkan pahala jika kita niatkan
karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat luar biasa ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas oleh kata tadi yaitu tanda orang yang munafik yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, dan jika berpercayaan terukir. Hanya saja akan menanyakan Ustaz, dalam apa saja yang sering dilakukan orang munafik dan apa dampak orang yang selalu berbuat munafik dalam kehidupannya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita jika bertemu dengan orang-orang yang memiliki ciri munafik, khususnya untuk para caleg-caleg ini Pak yang ini untuk menutupi atau biasa-biasa dia supaya kita terpilih sesuai dengan fakta apa yang terjadi. Terima kasih Pak Ustaz. Pandangan dan sosialnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang berat ini. Ya, yang pertama terkait dengan ya tanda-tanda munafik. Nah, tanda munafik ini sudah jelas. Ya, pertama tanda ini sebenarnya mesti ya hukum asalnya itu tidak ditujukan kepada orang sebenarnya. Tapi kita memuhasabah diri kita. Nah, apakah saya termasuk yang ini gitu. Itu prinsipnya itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sifat ini jika ada dalam diri kita itu bisa kita ya lepaskan ya secara sempurna begitu dalam diri kita. Karena itu juga adalah bagian dari penyakit. Nah, kemunafikan ini ada dua bentuk. Ada yang i'tiqadi ini secara keyakinan. Kalau keyakinan ini innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, keyakinan itu bisa mengeluarkan manusia dari Islam. Murtad dia. Ini i'tiqadi keyakinan. Artinya munafik itu artinya saya muslim, tapi hatinya tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin dengan rukun iman, tidak yakin dengan rukun Islam. Tidak percaya dia. Maka itu disebut dengan nifaq i'tiqadi. Munafiknya, orang yang munafik ini secara akidah keluar dari Islam dia. Walaupun dia secara lisan mengatakan saya adalah muslim, tapi di dalam hatinya dia tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Tuhan itu tak ada kata dia dalam hatinya, tapi dia muslim. Dia mengatakan itu. Itu nifaq i'tiqadi. Maka masuk dalam kategori innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu masuk ke dalam ya neraka jahanam yang paling dasar, keraknya api neraka. Sedangkan yang kedua itu adalah nifaq amali. Nifaq amali adalah kemunafikan secara amaliyah, ya bukan akidah. Dia muslim, percaya pada Allah dan seterusnya, tapi amalannya mencerminkan orang-orang munafik. Nah, itu amali. Nah, salah satu contoh hadis tadi itu apabila berkata dia berdusta dan seterusnya, itu amali. Ya, amali ini bisa menimpa siapa saja, muslim, mukmin bisa saja, ya kan? Ya, termasuk riya itu juga sifatnya munafik. Ya, riya itu adalah sifatnya munafik dan itu bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa ustadz, kiai, bisa menimpa ulama dan bisa menimpa ya orang awam. Itu bisa saja. Nah, itu mesti apa? Ya, termasuk tadi ya para caleg itu bisa jadi termasuk juga menimpa siapa saja. Nah, semacam itu. Nah, bagaimana dengan sanksinya?
Nah, sanksi yang itu secara khusus ya sanksi munafik amali ini tidak dijelaskan secara khusus. Sanksinya kalau melakukan ini berjanji dia berkhianat misalnya. Tapi ada di antara riwayat itu yang menjelaskan kalau orang yang berdusta itu nanti siksa kuburnya itu seperti apa. Itu ada riwayatnya yang menyebutkan dia nanti orang yang berdusta itu ada orang nanti yang berdiri, kemudian dia ini duduk di sampingnya sambil begini, nonggak ke atas. Maka orang yang berdiri tadi itu membawa besi kayak tongkat begitu, dari besi yang ujungnya itu berduri-duri. Jadi kalau istilahnya dimasukkan ke busa tongkat tuh, jadi busa tuh terbawa semuanya karena durinya itu bergigi-gigi. Lalu kemudian apa yang dilakukannya sama orang yang berdiri tadi? Maka ditancapkannya, dia kan nongak yang duduk tadi tuh, dimasukkannya dari mulut sampai dia tembus ke lehernya, ya kan? Nah, kemudian setelah itu dia berteriak, ya kan? Dia mati sejenak, hidup lagi, cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabut, tancapkan lagi. Cabut, tancapkan lagi. Itu orang yang berdusta. Itu disebutkan riwayatnya. Jadi sangat luar biasa nih orang yang berdusta. Ya, ada sanksi-sanksi itu baru siksa kubur. Belum masuk nerakanya. Lain lagi tuh nerakanya tuh. Nah, ini yang sangat luar biasa. Ya, amanah itu juga dalam disebutkan nanti ketika orang berjalan di sirat al-mustaqim itu nanti ada amanah atau khianat yang memegangnya. Nah, kalau dia di dunia lebih banyak yang mana nih? Amanah atau khianat? Maka ditariknya. Kalau yang dia lebih kuat khianatnya, ditariknya masuk ke dalam neraka. Kalau dia amanah, dituntunnya dia sampai ke dalam surga. Ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan ya calon-calon pemimpin? Nah, prinsipnya dalam Islam itu ada beberapa kriteria. Contoh sifat wajib bagi Nabi itu ada berapa? Ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat karakter ya dasar. Ya, kita menjadi pemimpin atau kita mau cari pemimpin. Karakter utamanya siddiq, mesti dia jujur. Jujur dia, jujur terhadap dirinya sendiri, jujur memperjuangkan agama. Ya kan, memperjuangkan kebenaran. Amanah. Yang kedua amanah. Amanah menyampaikan kebenaran. Amanah ya. Termasuk amanah ini ya amanah orang untuk membuat kebijakan yang terbaik untuk kemaslahatan umat, dia amanah. Tidak menjadikan amanahnya sebagai sumber kekayaannya. Nah, itu amanah. Tabligh. Kalau amanah ini diantaranya tadi, kalau kita baca sejarah Nabi, ya, begitu juga dengan sahabat, itu mereka tak mau, ya kalau mereka pemimpin itu belum makan sebelum rakyatnya kenyang. Itu diantara karakternya itu ya, kepeduliannya. Kemudian yang ketiga tabligh. Tabligh itu menyampaikan ya kebenaran-kebenaran. Ya, tabligh. Dia transparan
tabligh itu juga transparan, ya, menyampaikan apa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya, kemudian ketika memutus suatu perkara, suatu hukum juga sama. Ini karakter. Fatonah ini cerdas. Cerdas. Paling tidak 3 kecerdasan ada dalam dirinya seorang pemimpin itu. Apa? Cerdas secara intelektual. Ya kan? Cerdas secara intelektual. Supaya apa? Dia bisa membuat aturan yang terbaik. Yang kedua, cerdas secara emosional. Emosionalnya, adabnya baik. Ya kan? Tidak ngawur kan? Yang ketiga, cerdas secara spiritual. Spiritualnya, ketaatannya kepada Allah. Jadi dia ketika menjadi pemimpin itu, ya rajinlah dia beribadah, ya kan? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Rajin ya ibadah, melaksanakan sholatnya aja, ya kan? Ibadah-ibadahnya, bukan pencitraan ibadahnya. Ini memang ini karakter utama, karakter dasar. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah kecerdasan 3. Nah, kalau ini terjadi, maka insya Allah, ya kan, apa yang dicita-citakan, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Minimal ini dasarnya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Assalamualaikum. Manusia kan tidak sempurna, ya. Kadang dia ada mengatakan dalam hati kok ini sih memangnya benar atau apa, dan kita sudah bisa bilang itu sudah termasuk keluar dari Islam, lalu meragukan tentang Allah misalnya kan. Nah, terus tapi jalan keluar dari semua itu Pak, apakah hubungannya dan turun dan naiknya dengan seseorang? Iya. Kita harus memperbaharui iman kita. Iya. Iya. Jadi kalau prinsipnya yang tadi itu, yang menjadi dasar akidah tadi itu adalah yang meragukan atau tidak mengakui salah satu dari rukun iman, rukun Islam, itu prinsip. Nah, maka bisa keluar dari Islam dia. Tapi kalau dia tidak paham karena ketidaktahuannya, lalu kemudian masa sholat nih begini ya, begini, karena dia mungkin bukan karena ketidakpahamannya, ya, maka dalam hal ini tidak langsung otomatis keluar dari Islam, tidak. Jadi prinsipnya ini dengan keyakinan, contohnya begini, contoh nih ya. Saya tidak yakin dengan kewajiban puasa Ramadan. Saya tak yakin dengan iman pada hari akhir itu. Dia dengan mantap mengatakan begitu. Di dalam hatinya atau dengan lisan, maka dia keluar dari Islam, jelas. Tapi kalau dia misalnya tentang hari akhir, belum mempelajari Islam dengan banyak, lalu kemudian seperti apa sih nanti ininya, itu tidak termasuk itu. Ini perlu belajar saja, gitu. Itu tidak otomatis tadi. Tidak secara jelas dan tidak secara terang-terangan dia menentang dalam ini. Itu hanya ragu bagaimana mengamalkannya. Nah, itu berbeda ya dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disebutkan Pak RT di menafikan. Jadi menurut saya agak susah. Sebab ini, apakah hubungan fikih hukumnya kita kan tidak boleh mengajar, tidak boleh seukur kepada seseorang. Biasa dibilang praktik itu dia berjanji
sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk kemudian mereka untuk menjadi apa yang diinginkan. Setelah mereka menduduki dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, ternyata dia bermunafik. Dalam hal ini apakah tidak bertentangan kita seorang Islam sungguh lebih bagus lebih baik kita memutuskan atau kita mempelajari atau menyelidiki perbuatan seorang, kan tidak mungkin itu paksa. Berarti Pak Iwan Jokowi, Pak RT. Vulgar. Di mana yang kita salah? Iya. Kalau kita melakukan salah dalam penentuan masalah munafik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam hal ini sebenarnya kan begini, kalau kita melihat seseorang berpenampilan bagus, kalau di Jakarta ya, masuk bis, penampilan bagus, ya kan? Lalu kita sekali melihat dia nyopet, kemudian dia besoknya lagi ketemu lagi orang ini lagi pakaian jubah kayak ini, kan gitu kan? Secara zahir kan baik, bawa mushaf, tapi kita lihat lagi tuh, nyopet lagi, nah, gitu kan? Lalu kemudian, ya kita kemudian dia mengatakan, saya adalah pendakwah, kata dia kan? Nah, apa respon kita? Nah, dalam hal ini kita bisa mengetahui apa? Dari track recordnya kan? Kan begitu. Atau misalnya dia selalu berbuat baik, tapi kalau kita lihat selalu dia keluar masuknya diskotik misalnya. Misalnya ya kan. Nah, apa yang sampainya kebaikan tapi keluar masuk setiap hari diskotik. Nah, dalam hal ini juga kita bisa melihat dari mana dia ya keluar masuknya. Nah, dalam hal ini, nah itu antara suudzon dan ini, kalau suudzon itu artinya kita berprasangka buruk kepada orang yang kita tak tahu sebelumnya dia pernah lakukan. Tapi kalau sudah setiap hari kita lihat tuh dia nyopet terus, itu asuzon. Ya, fahzaru kan gitu kan? Fahzaru, dia berhati-hati. Nah, itu ya mungkin ya, analogi ini bisa memberikan pencerahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.